Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan malam hari ini. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Sebelum membaca, merenungkan serta melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 4-7. Demikian bunyinya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah kekuatan iman. Iman kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya supaya kita mempunyai kekuatan iman? Di sini dikatakan bahwa iman dalam ayat yang pertama dalam pasal 11 ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan tetapi yang kita tidak lihat, itulah iman. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Nah, adapun iman yang dibaca pada malam hari ini ada 3 tokoh yang ada. Yang pertama Habel, kedua Henok, ketiga Nuh. Ada banyak lagi yang ada dalam Alkitab, seperti Abraham juga sama, Daud juga sama, dan lain-lainnya. Nah, jadi ada 4 Bapak Ibu Saudara supaya kita punya kekuatan iman. Yang pertama, bahwa kita hidup harus berkenan kepada Allah. Hidup kita harus berkenan, bukan berkenan pada diri sendiri, tapi berkenan kepada Allah, dan Allah berkenan pada kita. Yang kedua, bahwa kita harus tetap berpaling kepada Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan berpaling kepada siapa-siapa. Yang ketiga, kita harus percaya Bapak Ibu dan Saudara bahwa Allah itu ada. Ada di dalam kehidupan kita. Terus menaungi kita. Yang sekarang hidup dalam diri kita adalah Roh Kudus. Dan itu menyatakan Allah itu ada. Dan penciptaannya itu semua membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang keempat, kita harus mencari sungguh-sungguh di dalam Dia. Di dalam Yesus kita mencari Dia, kebenaran di dalam firman-Nya. Bagaimana dengan 3 tokoh ini? Yang pertama, Habel. Kalau kita melihat persembahan Habel yang baik dan yang benar, yang berkenan di Allah, diterima dengan luar biasa. Karena Habel memberikan persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Allah, bukan berkenan pada diri sendiri. Bahkan Habel di sini karena iman, ia masih bicara Bapak Ibu Saudara sesudah ia mati, luar biasa. Dia masih berbicara. Bagi Tuhan tidak ada yang bisa mustahil. Semua orang katakan, wah ini mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, yang kedua tadi bagaimana Habel ada 2. Kemudian yang ketiga Henokh. Dia terangkat Bapak Ibu, supaya ia tidak mengalami kematian. Ini apa? Karena Allah berkenan akan kehidupan Henokh yang luar biasa. Maka dia memperoleh bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan, dia terangkat Bapak Ibu. Yang ketiga,
di sini Nuh. Kita dengar cerita Nuh, bagaimana Nuh membuat bahtera yang luar biasa di atas bukit, tidak ada hujan, tidak ada badai, tetapi Nuh melakukan itu karena apa? Ketaatannya kepada Allah. Dan Allah berkenan kepada Nuh dan keluarganya, mereka selamat. Bahkan binatang-binatang dipilihnya pun semua selamat. Ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih Tuhan. Memang iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu Saudara misalkan sedang sakit. Saya sedang sakit. Saya beriman Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Amin. Tapi tidak hanya berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita juga harus pergi ke dokter. Kita berobat, beli obat, minum obat, makan makanan yang mendukung supaya kita tetap sehat. Itu perbuatan. Itu tindakan. Kita ingin punya kehidupan yang di dunia ini apapun, bisa, boleh. Tapi tidak hanya berdoa, tidak hanya mohon. Tapi kita juga harus berusaha dan bekerja. Makanya or et labora, bekerja sambil berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun permasalahan hidup kita, apapun tekanan hidup kita, kita tetap yakin dan percaya. Kalau kita tetap berpaling pada Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita yakin percaya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh menerimanya di dalam kehidupan kita dan mencari Dia, maka kita akan mendapatkan hidup damai sejahtera. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, upahmu itu dikatakan upahmu besar di surga. Itulah kehidupan yang kekal nanti. Di masa pandemik ini banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan seperti biasa. Anak sekolah tidak belajar di sekolah, orang tua yang bekerja, ada yang kerja di rumah, ada yang di kantor. Pelayanan juga tidak bisa bertemu dengan jemaat secara keseluruhan. Tetapi semua boleh berjalan Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita bisa mengucap syukur jika kita boleh tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap mempunyai kekuatan iman kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita tetap ada damai sejahtera sukacita. Kita mohon Roh Kudus menuntun kita supaya kita dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu pada malam hari ini yang menyatakan bagaimana kekuatan iman kami dapat peroleh jikalau kami tetap percaya Tuhan itu ada, dan kami tetap berpaling kepadamu Tuhan, dan kami juga hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami juga sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami malam hari ini juga, sehingga kami boleh istirahat dengan penuh kemuliaan nama-Mu, dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.